Puji Tuhan dan selamat pagi, shalom buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih pelihara kita pada Senin pagi ini tanggal 22 Agustus tahun 2022. Puji Tuhan, angka sama Bapak Ibu ya. Pada waktu bulan yang lalu 22 Juli angka yang sama. Saat ini sudah sebulan dari 22 Juli atau sudah setahun lebih. Sudah 8 bulan dari sejak 22 Januari. Karena angkanya sama, 22, 20, 22. Saat ini bulan Agustus, berarti tinggal 4 bulan lagi kita masih memasuki di tahun 2022. Setelah itu kita tinggalkan 2022 memasuki tahun 2023. Oleh karena melalui firman Tuhan jangan pernah berubah setia. Renungan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema berubah setia. Karena itu ayatnya ada, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita tidak mau berubah setia, kita mau setia. Kita membangun diri kita setia sama Tuhan. Terbukti saya pribadi setia baca firman Tuhan pagi malam. Saya kirim kepada Bapak Ibu Saudara semua, tapi belum tentu Bapak Ibu menjadi orang setia. Tapi melalui firman Tuhan mari kita jangan pernah berubah setia. Karena Yesus yang kita cintai sangat setia mengasihi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau menyanyikan sebuah pujian lebih dalam lagi. Sebab tidak ada kerinduan lain buat kita, hanya lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Mau setia sama Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dalam Mazmur 26 ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tapi aku ingin hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan.
Haleluya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama yang agung itu, nama yang sempurna. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku merindukanmu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran kami sebentar kami membaca firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, aku lebih dalam, lebih cinta pada Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Ku mengasihimu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami hamba mendapat sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 22 Agustus tahun 2022. Semoga anugerah Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan. Biar kita tidak bosan. Saya tidak pernah bosan. Saudara jangan pernah bosan. Tapi mari kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makin hari mau cinta Tuhan. Sepanya dekat dengan Tuhan kita merasa aman. Puji Tuhan. Hari kita mau tiap pagi baca firman Tuhan. Perjanjian lama, saudara selalu pakai perjanjian lama. Ya, kalau malam nanti perjanjian baru rutin. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar, jadi jangan kita tidak paham, tapi tiap pagi kita baca perjanjian lama berurutan. Kemarin kita baca 2 Tawarikh pasal 25, satu pasal sudah selesai. Pagi ini kita baca sekarang pasal 26 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Segera bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Minim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya termasyur sampai ke Mesir
karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang, sudut di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yael dan penata usaha Masea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terhadap satu balan tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca satu pasal penuh, 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 23 dengan tema yaitu berubah setia. Kalau kita lihat di sini, Raja Yehuda, ya, raja bangsa Israel yang namanya Uzia, ya, pada waktu ia diangkat di perkenan Tuhan, ya, menjadi raja pada usia 16 tahun. Awalnya dia betul-betul dia cinta Tuhan. Awalnya dia hidup benar di hadapan Tuhan, seperti di ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, takut akan Allah. Ini awal-awalnya, Bapak Ibu. Tapi begitu dia berhasil, dia sukses, dia sungguh-sungguh ada kemenangan, tinggi hati dan sombong, akhirnya dia berubah setia. Coba ini ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan. Coba ini. Manusia pada umumnya kalau sudah waktu susah, ya, punya masalah, wah, nangis-nangis, setia kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan, rajin pelayanan. Lagi punya maunya, ada maunya, saudara. Lagi susah, kena sakit, atau mungkin bangkrut, rugi, segala macam. Wah, nangis-nangis, teriak-teriak, minta tolong Tuhan, minta tolong Tuhan.
Tapi kalau sudah ditolong sama Tuhan, sudah diberkati, dipulihkan sama Tuhan, udah lupa sama Tuhan. Saya tempo hari pernah kejadian ada jemaat ke Israel, minta doa sama saya, ada rumahnya supaya laku, terjual. Saya pernah saksikan kalau nggak salah itu. Ini contoh. Banyak hal saudara. Ya sudah laku lupa, padahal dia janji kalau sudah laku jual akan kirim berkat Tuhan. Buktinya enggak ada saudara. Waktu saya tanya, tante sudah laku ya? Oh ya, terima kasih Pak Pendeta. Sudah laku, terima kasih doanya, cuma hanya terima kasih. Saya memang tidak minta saudara. Tapi dia sendiri berjanji. Cuma ini contoh bahwa manusia kalau ada maunya minta. Tapi begitu sudah dikabulkan sama Tuhan, lupa sama Tuhan, lupa sama pendeta, lupa sama yang mendoakan. Oleh itu jangan menjadi orang yang berubah setia, saudara. Ada tempo hari saya mendoakan orang sakit, udah disembuhkan, natsar, janji sama Tuhan. Ya Om, kalau sudah sembuh, saya mau setia ke gereja, setia pelayanan. Segala macam ada maunya dia minta sama Tuhan. Tapi begitu sudah sembuh, saya besok dia tanya apa? Oh ya Om, minta maaf sibuk saya. Coba ini. Manusia bisa berubah setia sama Tuhan. Dan ini raja ya usia, dia sombong tinggi hati. Padahal dia sudah ditolong Tuhan dengan keajaiban sehingga menjadi kuat. Itulah manusia. Sombong bisa berubah setia. Makanya jangan berharap kepada manusia. Manusia banyak nyakitin hati Tuhan. Oleh jangan nyalakan Tuhan. Kalau seandainya dengan berubah setia. Akhirnya saudara lihat. Raja Usia karena kusta di ayat 19. Timbullah penyakit kusta padanya di hadapan masa para imam di rumah Tuhan. Sampai akhir mati sudah. Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Sampai dia sakit kusta di ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Ini jangan terlambat saudara. Ya, waktu melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita paham. Sehingga ini maunya Tuhan, yaitu jangan pernah berubah setia. Kalau Yesus nantiasa setia sama kita, kita jangan berubah setia. Malah kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Setia sampai langkah terakhir saudara. Karena dalam Matius 24 ayat 13. Barang siapa bertekun sampai kesudahannya, ia akan diselamatkan. Oleh itu mari kita berubah. Dari perbuatan-perbuatan sifat-sifat yang tidak kita setia. Kita tidak mau menjadi orang yang tidak setia. Tapi kita mau menjadi orang yang setia. Seperti Yesus sendiri yang setia. Mari saya kasih terakhir. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Senantiasa ini menjadi air pegangan kita. Untuk tipe kita menjadi orang yang setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Biarpun kita tidak setia. Tapi Tuhan Yesus selalu setia loh. Ini ayat demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi bukan berarti saudara mempermainkan Tuhan. Ini maksudnya contoh bahwa Yesus Kristus sangat setia sama kita. Oleh mari kita ikuti jejak Tuhan. Dan jangan pernah tidak setia sama Tuhan. Tapi mari kita menjadikan diri kita menjadi jemaat yang setia. Secara vertikal setia sama Tuhan. Secara horizontal setia kepada istri, setia kepada suami, baik para anak, keluarga, sahabat-sahabat, saudara bersama. Mari kita menjalin hubungan kesetiaan seperti saya setia kepada Bapak Ibu karena setia kepada Tuhan saya. Demikian Bapak Ibu Saudara, setialah kepada Tuhan, setia juga kepada saya, setia kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saling setia, pegang komitmen. Karena janji Tuhan setia akan dapat mahkota. Oleh karena itu mari kita mau lebih dalam dengan Yesus. Kita mau lebih cinta Tuhan. Bukan saatnya lagi kita hidup cinta kepada dunia. Dunia biasa-biasa saja saudara. Tapi mari kita mau lebih dalam dengan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus.
sampai aku masuk ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, jangan pernah berubah setia, tapi setialah sama Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.